Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3. We'll be explaining about understand the concept of cytosol and cytoskeleton. Memahami konsep cytosol dan cytoskeleton. Supporting lecturers Dr. Helvi Elberida MSI, member of group Ade Yulia, Nadine Nilam is myself, and Walidatul Awalia. Okay, the first material is chemical component of the cytosol. Cytosol is part of the cytoplasm in the form of fluid that fill the outer intercellular space and access the site of protein synthesis for most of the cell-mediated metabolism. Cytosol is a special designation for the cytoplasmic matrix. The main function of the cytosol is a source of chemical and a site for cellular metabolic reaction. Cytosol merupakan bagian dari sitoplasma berupa cairan yang mengisi ruang intrasel luar. Fungsi utama sitosol ialah sebagai sumber bahan kimia dan tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Terdapat ribuan enzim yang ikut andil dalam metabolisme sel. Sitosol memiliki sifat fisik yang dapat berubah-ubah karena mengandung protein. Agar dapat memahami dengan lebih jelas mengenai sitosol, lihatlah gambar di bagian kiri. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel seperti inti, mitokondria, dan badan Golgi. Bila organel dihilangkan, maka akan tersisa cairan yang dinamakan sitosol. Cairan ini sebagian besar berisi air dan zat terlarut seperti asam amino. The chemical component that make up the cytosol. Komponen kimia penyusun sitosol. The main composition of the cytosol is water, small and large soluble molecule and dissolved ions. In the cytoplasms of the plant cells, 200,000 small molecules can be dissolved in the cytoplasm. Water make up about 70% of the total volume of the cytosol. Komposisi utama sitosol yakni terdiri atas air, molekul larut kecil dan besar, dan ion terlarut. Dalam sitoplasma sel tumbuhan, terdapat sekitar 200.000 molekul kecil bisa dilarutkan dalam sitoplasma. Air membentuk sekitar 70% dari total volume sitosol. Sitosol mengandung makromolekul bermuatan relatif besar seperti protein dan asam nukleat. Jumlah protein yang dilarutkan dalam sitosol sekitar 200 mg. Campuran filamen sitoskeleton kompleks yang tersusun dari mikrotubulus dan filamen aktin bisa dijumpai di sitosol. Filamen ini membentuk jaringan sitoskeleton. Jaringan filamen dan konsentrasi makromolekul yang lebih tinggi berkontribusi terhadap efek crowding makromolekul di dalam sitosol. Sebab efek ini, sitosol mengubah sifatnya dari larutan ideal. The next material will be continued by Ade Yulia. Next, I'll present point 2, the scheme of the initial respiration process in the form of glycolysis in the cytosol. Glycolysis is a systematic breakdown of glucose and other sugar to power the cellular respiration process. It is a universal biochemical reaction that occurs in any unicellular or multicellular organism that lives aerobic and anaerobic respirators. There are metabolic pathways where this process occurs. This state of glycolysis refers to a specific pathway called the Embden-Meyerhof-Parnus pathway. This process is a small part of the cycle of cellular respiration and overall metabolism of the body, directed toward creating ATP, adenosine triphosphate, which is the body energy currency. Next, state of glycolysis. Glycolysis literally means the breakdown of glucose or decomposition. Through this process, one molecule of glucose is completely broken down to produce the molecule of pyruvic acid, 2 ATP molecules, and 2 NADH, reduced nicotinamide adenine dinucleotide, radical that carry the resulting electron. Tahap 1. Fosforilasi glukosa. The first
stage is glucose phosphorylation, addition of phosphate group. Reaksi ini dimungkinkan oleh heksokinase, enzim yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP adenosine triphosphate dan menambahkannya ke glukosa, mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat dalam proses 1 ATP molekul yang merupakan mata uang energi tubuh digunakan dan akan ditransformasikan ke ADP atau adenosin difosfat. Karena pemisahan satu kelompok fosfat, reaksi keseluruhan dapat diringkas sebagai berikut. Glukosa atau C6H12O6 plus ATP heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat atau C6H11O6P1 plus ADP. Next, stage 2, fructose 6-phosphate production. Tahap kedua adalah produksi fruktosa 6-fosfat. Hal ini dimungkinkan oleh aksi dari enzim phosphoglucoisomerase, kerjanya pada produk dari tahap sebelumnya, glukosa 6-fosfat, dan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang merupakan isomernya, atau isomer adalah molekul yang berbeda dengan rumus molekul yang sama, tetapi susunan berbeda dari atom. Reaksi seluruhnya diringkas sebagai berikut. Glukosa 6-fosfat atau C6H11O6P1 ditambah phosphoglucoisomerase atau enzim menjadi fruktosa 6-fosfat atau C6H11O6P1. Stage 3, fructose production 1, 6-diphosphate. Pada tahap berikutnya, fruktosa isomer 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1, 6-difosfat dengan menambahkan kelompok fosfat. Konversi ini dimungkinkan oleh fosfofruktokinase enzim yang memanfaatkan satu molekul ATP lebih dalam proses. Reaksi ini diringkas sebagai berikut. Fruktosa 6-fosfat atau C6H11O6P1 ditambah fosfofruktokinase atau enzim ditambah ATP menjadi fruktosa 1, 6-difosfat atau C6H10O6P2. Next, stage 4, breakdown of fructose 1, 6-diphosphate. Pada tahap keempat, adolase enzim membawa pemisahan fruktosa 1, 6-difosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda, yang keduanya isomer satu sama lain. Kedua gula yang terbentuk adalah gliseraldehida fosfat dan fosfat dihidroksiaseton. Reaksinya berjalan sebagai berikut. Fruktosa 1, 6-difosfat atau C6H10O6P2 ditambah aldolase atau enzim menjadi gliseraldehida fosfat atau C3H5O3P1 ditambah dihidroksaseton fosfat atau C3H5O3P1. Next, stage 5, interconversion of to glucose. Fosfat dihidroksiaseton adalah molekul hidup pendek. Secepat itu dibuat, itu akan diubah menjadi fosfat gliseraldehida oleh enzim yang disebut fosfat triose. Jadi dalam totalitas, tahap keempat dan kelima dari glikolisis menghasilkan dua molekul gliseraldehida fosfat. Dihidroksiaseton fosfat atau C3H5O3P1 ditambah triose fosfat menjadi gliseraldehida fosfat atau C3H5O3P1. Next, stage 6, formation of NADH NLAM1 3-dephosoglyceric. Tahap ke-6 melibatkan dua reaksi penting. Pertama adalah pembentukan NADH dari NAD ditambah nicotinamide adenin dinukleotida dengan menggunakan enzim dehidrogenase fosfat triose, dan kedua adalah penciptaan 1,3-dephosoglyceric asam dari dua molekul gliseraldehida fosfat yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Reaksi keduanya adalah sebagai berikut. Fosfat dehidrogenase trio atau enzim ditambah 2 NAD plus ditambah 2H
menjadi 2 NADH atau reduced nicotinamide adenine dinucleotide ditambah 2H+. Triose fosfat dehidrogenase gliseraldehida fosfat ditambah 2 atau C3H5O3P1 ditambah 2P dari sitoplasma menjadi 2 molekul asam 1, 3 diphosoglyceric atau C3H4O4P2. Next, take 7. Production of ATP and 3-phosphoglycerate acid. Tahap ketujuh melibatkan penciptaan 2 molekul ATP bersama dengan 2 molekul 3-fosfoglycerat asam dari reaksi fosfoglycerokinase pada 2 molekul produk 1, 3-diphosoglyceric asam dihasilkan dari tahap sebelumnya. 2 molekul asam 1, 3-diphosoglyceric atau C3H4O4P2 ditambah 2 ADP fosfoglycerokinase menjadi 2 molekul 3-fosfoglycerate acid atau C3H5O4P1 ditambah 2 ATP atau adenosine triphosphate. Next, take 8. Relocation of phosphorus atom. Tahap 8 adalah reaksi penataan ulang sangat halus yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam 3 fosfoglycerat asam dari karbon ketiga dalam rantai untuk karbon kedua dan menciptakan 2 asam fosfoglycerat. Reaksi seluruhnya diringkas sebagai berikut. 2 molekul 3-fosfoglycerat acid atau C3H5O4P1 ditambah fosfoglyceromutase atau enzim menjadi 2 molekul asam 2-fosfoglycerat atau C3H5O4P1. Next, take 9. Water removal. The enolase enzim datang ke dalam bermain dan menghilangkan sebuah molekul air dari 2 fosfoglycerat acid untuk membentuk asam yang lain yang disebut asam phosphoenol pyruvic atau PEP. Reaksi ini mengubah kedua molekul 2 fosfoglycerat asam yang terbentuk pada tahap sebelumnya. 2 molekul asam 2 fosfoglycerat atau C3H5O4P1 ditambah enolase atau enzim menjadi 2 molekul asam phosphoenol pyruvic atau PEP C3H3O3P1 ditambah H2O2. And the last take 10. Formation of pyruvate acid and ATP. Tahap ini melibatkan penciptaan 2 molekul ATP bersama dengan 2 molekul asam piruvat dari aksi kinase piruvat enzim pada 2 molekul asam phosphoenol pyruvic dihasilkan pada tahap sebelumnya. Hal ini dimungkinkan oleh transfer dari atom fosfor dari asam phosphoenol pyruvic atau PEP untuk ADP atau adenosine triphosphate. 2 molekul asam phosphoenol pyruvic atau PEP C3H3O3P1 ditambah 2 ADP kinase piruvat atau enzim menjadi 2 ATP ditambah 2 molekul asam piruvat. The next material will be continued by Walidatul Awaliyah. 3. Anatomical structure of the cytoskeleton. The cytoskeleton is a network of fibers and also a cell skeleton that organize the structure and activity within the cell. The fiber network in the cytoskeleton is a protein filament that fills the cytoplasm. The filament is like a thin, elongated thread scattered across the cytoplasm. 3. Struktur anatomi sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan jaringan serat dan juga kerangka sel yang mengorganisasikan struktur dan juga aktivitas di dalam sel. Jaringan serat pada sitoskeleton berupa filamen-filamen protein yang mengisi sitoplasma. Filamen itu seperti benang tipis memanjang yang tersebar di sitoplasma. Cytoskeletons are composed of 3 anatomical structures: microtubules,
microfilaments, and intermediate filaments. A. Microtubules. A microtubule is a cylindrical tube with a diameter of 20 nanometer. It is composed of subunit of tubulin proteins called alpha and beta. The microtubules serve as tools for organelles and vesicles to move. Cytoskeleton terdiri atas 3 struktur, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. A. Mikrotubulus. Mikrotubulus atau mikrotubul merupakan tabung silinder dengan diameter 20 nanometer, tersusun atas subunit protein tubulin yang disebut alfa dan beta. Mikrotubul berfungsi sebagai alat untuk organel dan vesikel untuk bergerak. Microtubules are arranged in the form of single, double, and triplet. And microtubules are components of the cytoskeleton acting as centrosome, spindle folds of mitotic spindles, and basal body. Mikrotubulus tersusun dalam bentuk single, double, and triple. Mikrotubulus merupakan komponen sitoskeleton yang berperan sebagai sentrosom, kemudian yang kedua sebagai kutub benang-benang spindle pada mitosis, dan yang ketiga sebagai basal pada silia. Next, B. Microfilaments or actin filament. 1. Microfilaments are rods that are about 7 nanometer in diameter. Microfilaments are very small. 2. Protein fibers 3 to 6 nanometer in diameter. The majority of microfilaments consist of contractile proteins called actin protein found in cells. 4. The combination of microfilaments with the protein myosin is useful for muscle contraction. 5. Microfilaments can play a role in cell movement such as smooth movement or gliding, contraction, and cytokinesis. B. Microfilament or filament actin. Yang memiliki ciri 1. Mikrofilamen adalah batang yang berdiameter sekitar 7 nanometer. Yang kedua, mikrofilamen sangat kecil, fiber proteinnya berdiameter 3-6 nanometer. Yang ketiga, mikrofilamen mayoritas terdiri dari protein kontraktil yang disebut aktin, protein yang terdapat di dalam sel. Kemudian, yang keempat, penggabungan mikrofilamen dengan protein myosin berguna untuk kontraksi otot. Lalu, yang kelima, mikrofilamen dapat berperan dalam pergerakan sel seperti pergerakan halus atau gliding, kontraksi, dan cytokinesis. Filamen aktin terkenal karena perannya dalam motilitas sel, terutama sebagai bagian aparatus kontraktil sel otot. Example of microfilaments. A. Microfilly. B. Fiber contractile. C. Fiber pseudofoot. D. Contractile ring. Contoh mikrofilamen. Filamen aktin merupakan komponen penyusun mikrofili, serat kontraktil pada sitoplasma, kaki semu pada pergerakan amoeboid, dan cincin kontraktil selama proses pembelahan sel. C. Intermediate filaments. Intermediate filaments are so named because they are 8 to 12 nanometer larger in diameter than microfilaments and smaller than microtubules. Each type is composed of
different molecular subunits belonging to a family of protein consisting of keratin. In contrast, actin and microtubule filaments have a fixed diameter and composition in all eukaryotic cells. Various types of intermediate filaments can act as the basic frame for entire cytoskeleton. Intermediate filaments serve to provide pressure force in the cells. 1. Keratin found in epithelial cells also form hair and nails. 2. Lamin nucleus that stabilizes the core membranes. 3. Neurofilament amplifies long nerve action. 4. Vitamin give the mechanical strength of muscles and other cells. C. Intermediate filament. Filamen intermediate dinamai demikian karena diameternya 8-12 nanometer, lebih besar dari mikrofilamen dan lebih kecil dari mikrotubulus. Setiap tipe tersusun dari subunit molekuler yang berbeda yang tergolong ke dalam satu famili protein yang beranggotakan keratin. Sebaliknya, filamen aktin dan mikrotubulus memiliki diameter dan komposisi tetap pada semua sel eukariotik. Berbagai jenis filamen intermediate dapat berperan sebagai rangka dasar bagi seluruh sitoskeleton. Filamen intermediate berfungsi untuk memberikan kekuatan tekanan di dalam sel. Lalu, keratin yang ditemukan dalam sel epitel dan juga membentuk rambut dan kuku. Selanjutnya, lamin inti yang menstabilisasi selaput inti. Kemudian yang ketiga, neurofilamen menguatkan akson saraf yang panjang. Lalu yang keempat, fimentin memberi kekuatan mekanik otot dan sel lain. Next, material 4. Cytoskeleton function and structure image. Cytoskeleton functions. First, give shape and maintain cell structure. 2. Placement of various organelles in the cell. 3. Motility of cells. 4. Movement of matter and organelles in cells. 5. Regulation of biochemical activity in cells. 4. Yaitu fungsi sitoskeleton. Fungsi sitoskeleton yang pertama, untuk memberikan bentuk dan mempertahankan struktur sel. Yang kedua, penempatan berbagai organel dalam sel. Yang ketiga, sebagai motilitas sel. Yang keempat, pergerakan materi-materi dan organel dalam sel. Yang kelima, pengaturan aktivitas biokimiawi dalam sel. Pada gambar di samping dapat dilihat tempat letaknya dari struktur sitoskeleton. Yang pertama, mikrotubulus. Mikrotubulus terletak di tengah-tengah intermediate filamen. Yang mikrotubulus itu berwarna hijau tua. Lalu yang kedua, aktin filamen. Aktin filamen ini berada di paling bawah yang berwarna hijau muda. Lalu filamen intermediate berada di antara aktin filamen dan mikrotubul, yaitu garis-garis berwarna coklat pada gambar di samping. Okay, that's from us. Thank you for your attention, and any question?